Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, untuk pertemuan kali ini tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Oke, sebelum masuk ke SPLDV, kita harus tahu dulu PLDV atau persamaan linear dua variabel. Nah, persamaan linear dua variabel itu mempunyai ciri. Yang pertama, persamaan berarti ada tanda sama dengan. Selanjutnya, linear. Linear itu artinya pangkat dari variabelnya bernilai 1. Yang ketiga, dua variabel, artinya variabelnya ada 2. Misalkan X dan Y atau A dan B. Itu ciri PLDV. Selanjutnya, dari persamaan di bawah ini, manakah yang termasuk persamaan linear dua variabel? Berdasarkan ciri-ciri tadi. Silahkan kalian amati. Oke, yang pertama yang A, Y sama dengan 2X tambah 3. Nah, di sini ada tanda sama dengan. Oke, sudah masuk. Berarti ada ciri yang pertama sudah. Yang kedua, pangkat variabelnya 1. Di situ Y-nya pangkat 1, X-nya juga pangkat 1. Sudah memenuhi. Selanjutnya yang ketiga variabelnya ada 2. Di situ variabelnya ada 2, X dan Y. Sehingga yang A termasuk persamaan linear dua variabel. Kemudian kita lihat yang B. Y lebih besar dari 2X tambah 3. Ciri pertama ada tanda sama dengan. Ternyata tidak ada. Berarti itu bukan termasuk persamaan linear dua variabel. Selanjutnya yang C. 2X min Y tambah 3 sama dengan 0. 2X kurang Y tambah 3 sama dengan 0. Ciri yang pertama, ada tanda sama dengan. Sudah ada tanda sama dengan. Yang kedua, pangkat variabelnya 1. X-nya pangkat 1 dan Y-nya juga pangkat 1. Yang ketiga, variabelnya ada 2, yaitu X dan Y. Berarti yang C termasuk persamaan linear dua variabel. Selanjutnya yang terakhir, yang D. X kuadrat ditambah Y ditambah 3 sama dengan 0. Di situ sudah ada ciri yang pertama tanda sama dengan. Oke, yang kedua linear, pangkat variabelnya 1. Kita lihat yang X. Di situ X pangkat 2. Berarti bukan persamaan linear dua variabel karena di situ bukan linear lagi tapi sudah pangkat 2 atau kuadrat. Oke, jadi yang termasuk persamaan linear dua variabel dari A, B, C, dan D itu hanya A dan C saja. Selanjutnya, contoh soal persamaan linear dua variabel. Oke, untuk contoh soalnya, misalkan, ini ada seorang anak. Nah, di sini Krisna mempunyai uang 20.000. Ia ingin membeli buku dan bolpoin. Harga satu bukunya 3.000 dan harga satu buah bolpoinnya 2.000 rupiah. Berapa banyak buku dan bolpoin yang Krisna beli? Ini syaratnya uangnya harus habis. Oke, kalian coba kira-kira Krisna itu bisa membeli berapa bolpoin dan juga berapa buku dengan uang 20.000. Oke, silahkan dicoba dulu diteliti. Nah, untuk memudahkan, kalian boleh menggunakan tabel. Nah, gini untuk memudahkannya. Misalkan buku itu, tabel yang pertama itu bukunya 3.000, kemudian yang keduanya bolpoinnya adalah 2.000, total uangnya 20.000. Jika dia membeli satu buku yang harganya 3.000, kira-kira bolpoinnya berapa? Kalau 2 buku, bolpoinnya berapa dan seterusnya sehingga uangnya sampai habis.
Itu untuk memudahkan jawaban kalian. Oke, setelah kalian isi di tabelnya, nanti akan terlihat ternyata akan beragam jawabannya. Sehingga kalau PLDP itu jawabannya bisa banyak. Di sini kalian boleh isi dulu tabelnya. Oke, selanjutnya. Contoh sistem persamaan linear dua variabel. Kalau sistem persamaan linear dua variabel, contohnya misalkan seperti ini. Ada dua orang anak yang pertama dan anak yang kedua akan membeli celana dan kacamata di toko yang sama. Misalkan anak yang pertama membeli 2 buah celana dan 1 kacamata, uang yang dia keluarkan 500.000. Kemudian anak yang kedua membeli celana dan kacamata, celananya 1, kacamatanya 3, dengan uang 500.000. Ini keduanya membeli di toko yang sama dengan celana, jenis, dan kacamata yang sama. Sekarang coba kalian teliti kira-kira berapa harga 1 buah celana dan 1 buah kacamata. Oke, setelah diteliti silahkan dicoba dulu kira-kira yang masuk keduanya harga 1 celana itu berapa dan harga 1 kacamata itu berapa. Oke, selanjutnya setelah menemukan berapa harga 1 celana dan 1 kacamata, itu akan kita selesaikan. Ini kalau tadi dengan cara menghitung atau mencari-cari, memperkirakan. Nah, di sini sekarang kita dengan menyelesaikan dengan cara metode substitusi. Kalau dengan metode substitusi atau memasukkan atau mengganti, di sini kita misalkan dulu harga 1 buah celana itu misalkan kita kasih C. Dan harga 1 buah kacamata kita kasih simbol K. Dari bentuk persamaannya, yang pertama itu tadi 2 celana ditambah 1 kacamata. Berarti 2C ditambah 1K atau K itu 500.000. Itu kita anggap persamaan 1. Kemudian yang keduanya tadi 1 celana dan 3 kacamata. 500.000 berarti 1 celana berarti C ditambah 3K itu 500.000. Kita anggap itu sebagai persamaan kedua. Oke, karena metode substitusi, maka persamaan 1 boleh pilih salah satu. Kita gunakan misalkan persamaan 1. Persamaan 1 kita rubah. Persamaan satunya dirubah. Yang tadinya 2C tambah K sama dengan 500.000, kita rubah menjadi 1K sama dengan 500.000, 2C-nya pindah ruas jadi kurang 2C. Nah, jadi K-nya adalah 500.000 dikurang 2C. Itu kita anggap sebagai persamaan ketiga. Selanjutnya, substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Oke, masukkan ke persamaan 2, kita masukkan, substitusikan, kita ganti. Persamaan 2 itu adalah C tambah 3K sama dengan 500.000. Ganti K-nya dengan yang tadi, 500.000 dikurangi 2C. Berarti C tambah 3 dikali 500.000 dikurang 2C sama dengan 500.000. Baru C ditambah 3 kali 500.000 adalah 1.500.000. 3 dikali negatif 2C negatif 6C. Itu sama dengan 500.000. Selanjutnya kita kumpulkan C dengan C lagi. Kita kumpulkan C
Nah, 1C dikurang 6C ditambah 1.500.000 sama dengan 500.000. Berarti 1C dikurang 6C tambah 1.500.000 sama dengan 500.000. Itu menjadi 5C, negatif 5C ditambah 1.500.000 sama dengan 500.000. Selanjutnya, yang negatif 5C-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, ke ruas kanan. Sehingga 1.500.000 dikurangi yang 500.000 di kanan pindah ke sebelah kiri, ke ruas kiri, jadi dikurang 500.000. Sama dengan tadi negatif 5C pindah ruas menjadi positif 5C. 1.500.000 dikurangi 500.000 itu 1 juta sama dengan 5C. Atau 1C-nya adalah 1 juta dibagi 5. Sehingga C-nya itu adalah 200.000. Nah, jadi sudah ketemu bahwa nilai C-nya itu satu buah celana itu harganya 200.000. Kemudian kita substitusikan yang tadi, yang nilai C itu ke persamaan 3. Kita masukkan saja ke persamaan mana saja boleh. Tapi kita pakai yang paling mudah, kita masukkan atau substitusikan ke persamaan 3. Persamaan 3 adalah K sama dengan 500.000 dikurangi 2C. Ganti C-nya dengan 200.000 sehingga K sama dengan 500.000 dikurangi 2 dikali 200.000. Sehingga K sama dengan 500.000 dikurangi 2 kali 200.000 adalah 400.000. Sehingga K-nya 500.000 dikurangi 400.000, K-nya adalah 100.000. Jadi kita sudah menemukan berapa harga satu celana dan satu kacamata. Satu celana Rp200.000 dan harga satu kacamata Rp100.000. Itu kalau menggunakan metode substitusi atau mengganti atau memasukkan. Selanjutnya, kita bisa menggunakan metode eliminasi. Metode eliminasi atau metode mengeluarkan atau mengeluarkan atau mengurangkan, itu eliminasi ya. Nah, untuk eliminasi sama seperti tadi, bentuk persamaannya persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, persamaan 1 dan 2 kita rubah bentuk persamaan 1 dan 2. Kalau metode eliminasi itu koefisien dari variabelnya itu harus bernilai sama. Di sini, koefisien yang bentuk pertama ini adalah 2C. Sedangkan di koefisien dari yang persamaan kedua ini 1, sehingga tidak sama, yang 1 2, yang 1 1. Kemudian kita lihat yang K-nya atau kacamatanya. Di persamaan yang pertama itu K-nya 1 koefisiennya. Sedangkan di persamaan yang kedua K-nya 3. Sehingga tidak ada yang sama, belum ada yang sama. Kalau metode eliminasi ini syaratnya harus salah satu bernilai sama. Nah, untuk memudahkannya kita pakai seperti ini. Oke, nah persamaan 1 dan persamaan 2 kita coba kalikan. Nih, untuk memudahkan, misalkan persamaan 1 semuanya dikalikan dengan 1. Jadi persamaan 1 semuanya dikalikan 1 dan persamaan 2 semuanya dikalikan dengan 2. Sehingga persamaan 1 karena dikalikan 1 masih tetap, dan persamaan 2 kita kalikan berarti C dikali 2, 2C ditambah 3K dikali 2, 6K sama dengan 500.000 dikali 2, 1 juta. Nah, terus setelah itu baru kita eliminasi atau dikurangkan atau dihilangkan. Kita kurangkan 2C, nah ini 2C dikurangi 2C kan habis ya, bernilai 0. 1K, 1K dikurangi 6K, ini akan menjadi negatif 5K.
Terus 500.000 dikurangi 1 juta berarti negatif 500.000. Sehingga persamaannya menjadi negatif 5K sama dengan negatif 500.000. Baru kita mencari K-nya. K-nya berarti negatif 500.000 dibagi negatif 5. Sehingga K-nya negatif dibagi negatif, positif 500.000 dibagi 5, 100.000. Kita sudah menemukan nilai K-nya 100.000. Kemudian, nilai K yang tadi, ini metodenya sebetulnya eliminasi dan kolaborasi dengan substitusi. Nah, kalau di sini disubstitusikan ke persamaan 2. Sebetulnya boleh dimasukkan atau disubstitusikan ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2 juga boleh. Pilih aja salah satu. Misalkan ke persamaan 2C tambah 3K sama dengan 500.000. Berarti C-nya ditambah 3 kali K-nya kita ganti dengan 100.000. Berarti 3 kali 100.000 sama dengan 500.000. Berarti C tambah 300.000 sama dengan 500.000. Sehingga C-nya adalah sama dengan 500.000 dikurangi 300.000. Sehingga C-nya 500.000 dikurangi 300.000 adalah 200.000. Sudah ketemu K-nya 100.000 dan C-nya 200.000. Sehingga di sini kita sudah menemukan jadi harga 1 celana itu Rp200.000 dan harga 1 kacamata itu Rp100.000. Jadi kita boleh memilih menggunakan metode apapun juga, metode eliminasi, substitusi, atau boleh nanti menggunakan grafik. Oke, selanjutnya kita buat dulu kesimpulan nih. Kesimpulan dari pertemuan kita kali ini yang pertama nih. Tadi bentuk yang celana kita gampang dulu. 2C tambah K itu sama dengan 500.000. Nah, contoh seperti ini adalah contoh bentuk PLDP. Persamaan linear 2 variabel. Terus kita lihat dulu ada persamaan kedua yang tadi. C tambah 3K itu sama dengan 500.000. Itu juga termasuk PLDP. Contoh PLDP. Nah, sekarang gabungan dari PLDP dan PLDP atau 2 PLDP itu akan membentuk SPLDV. Berarti kalau 2 atau lebih PLDP ini akan menjadi SPLDP atau sistem persamaan linear 2 variabel. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, PLDP itu jawabannya beragam, seperti tadi ketika ballpoint dengan buku. Ternyata dengan uang 20.000 itu bisa membeli beragam banyak buku dan ballpoint, berbeda-beda, tapi totalnya adalah 20.000. Tapi kalau yang kedua, SPLDP jawabannya hanya 1. Yang tadi, yang kacamata dan celana. Di situ jawabannya hanya 1, celananya Rp200.000 dan 1 buah kacamatanya Rp100.000. Jadi jawabannya pasti sama. Jadi itu perbedaan PLDP dan SPLDP. Nah, selanjutnya di sini cara menyelesaikan SPLDP itu sebetulnya ada 3 cara. Ya, yang pertama dengan metode substitusi, eliminasi, dan metode grafik. Nah, untuk kali ini Ibu hanya menjelaskan dengan 2 metode dulu. Sebetulnya metode yang kedua itu adalah eliminasi gabungan dengan substitusi. Ya, oke, sampai sini dulu mungkin penjelasan tentang SPLDP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.